Kalau 1947 Pak, berarti kira-kira 2 tahun sebelumnya di Mesir Pak, itu juga ditemukan naskah-naskah atau gulungan-gulungan yang disebut dengan Naqsh Hammadi, Naqsh Hammadi Library ya Pak. Ya, betul. Itu ditemukan di desa Naqsh Hammadi di Mesir. Kalau itu sama sekali berbeda dengan yang Dead Sea Scroll kan? Oh, sama sekali beda. Jadi ringkasnya secara sederhana kalau orang awam bisa memahami. Kalau Dead Sea Scroll itu adalah kitab-kitab suci dalam makna kitab Yahudi. Ya. Sedangkan kalau Naqsh Hammadi itu kitab-kitab suci dalam konteks agama Kristiani yang dianggap apokrif. Oke. Jadi yang dibidatkan oleh Kristenan pada saat itu ya Pak ya? Dibidatkan oleh sekte penguasa. Pada masa penguasa. Sekte yang hadir pada masa penguasa. Jadi kalau boleh dibilang berarti Naqsh Hammadi itu adalah gospel yang tidak dikanonkan ya Pak ya? Ya istilahnya gospel yang tidak dianggap resmi. Kalau yang dianggap resmi kan cuma 4. Ada yang disebut Injil Sinoptik, ya kan? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang disebut Injil-Injil yang resmi, atau Injil-Injil kanonik. Nah, sementara di luar itu Injil Thomas, kemudian Injil Maria, kemudian Injil Yakobus, Injil Petrus, dan termasuk juga Injil Nikodemus, itu semua dianggap apokrif. Jadi kalau yang Naqsh Hammadi Library itu hubungannya dengan kekristenan, kalau yang Dead Sea Scroll ini hubungannya dengan Judaism atau Yahudi ya. Kalau yang Dead Sea Scroll itu berarti dia semuanya hanya kitab-kitab yang ada di dalam apa yang disebut dengan perjanjian lama sekarang ya Pak? Termasuk dengan yang Deuterokanonika juga nggak Pak? Kalau Deuterokanonika tidak ditemukan di Dead Sea Scroll. Ada sih yang mengatakan ditemukan, tapi masih diragukan oleh para ahli. Karena tidak sempurna, tidak lengkap, dan fragmennya pun bisa itu masuk kategori versi PL, tapi juga bisa masuk versi PB. Makanya diperdebatkan. Tapi mayoritas mengatakan itu adalah dari PL.